Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Alhamdulillah, Bunda dalam keadaan sehat. Jadi semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam pada materi macam-macam gaya. Nah, jika minggu lalu kita sudah belajar tentang gaya otot dan gaya listrik, minggu ini kita akan belajar tentang kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, yaitu kita dapat menjelaskan pengertian gaya dengan benar. Dan yang kedua, kita dapat mengidentifikasi gaya magnet dan gaya gravitasi, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran ini kita dapat mengetahui bahwa hari ini materinya mengenai gaya magnet dan gaya gravitasi. Gitu ya. Nah, sudah siap semua? Kalau sudah siap, sekarang marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang belum siapkan buku? Nah, sekarang silahkan siapkan buku dunia IPA, alat tulis dan buku tulisnya ya. Kalau ada yang penting, boleh dicatat. Oke, nah, minggu lalu sudah Bunda jelaskan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda itu bergerak. Ya. Nah, setelah kita tahu pengertian dari gaya, kita lihat di gaya magnet. Nah, gaya yang pertama ini gaya magnet. Jadi, pada gaya magnet ini diciptakan oleh benda yang disebut dengan magnet. Nah, benda ini dapat menarik benda lainnya untuk mendekatinya. Pada magnet, kalau kalian tidak pernah lihat magnet, silahkan lihat di gambar ini yang warna merah, ini disebut magnet. Nah, magnet ini mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya. Jadi, magnet ini bekerja atau menggerakkan benda dengan menarik benda tersebut. Nah, tetapi hanya ada benda-benda tertentu yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetis. Nah, ini dia contohnya. Benda magnetis yaitu benda yang dapat ditarik magnet dan terbuat dari besi dan baja. Contohnya, gunting, sendok, klip kertas, atau benda-benda lain yang ada besi atau bajanya. Ya, ini ada gambarnya di sini, kalian bisa lihat. Yang magnetik atau magnetis, di sini benda-bendanya. Dan benda tidak magnetis atau benda yang tidak dapat ditarik magnet. Nah, benda ini terbuat dari karet, plastik, kayu, dan kain, atau benda-benda yang tidak ada besi, unsur-unsur besinya. Contohnya apa? Contohnya plastik, contohnya toples plastik, buku, pensil, meja. Nah, itu kan terbuat dari plastik, terbuat dari kayu gitu ya, atau dari kertas. Bisa juga penghapus. Nah, penghapus kan terbuat dari karet, jadi tidak bisa ditarik oleh magnet gitu ya. Nah, benda-benda magnetis ini jika tertarik oleh magnet, maka timbullah gaya magnet. Nah, selanjutnya ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya gravitasi bumi di kehidupan sehari-hari. Nah, gaya gravitasi ini membuat semua benda itu tertarik menuju bumi. Ya, jadi tidak ada benda yang mengambang-ambang di dalam bumi kita ya. Contohnya, saat buah terlepas dari pohon, maka buah tersebut akan jatuh ke permukaan tanah, jatuh ke bawah, dan tidak mengambang. Ada yang pernah lihat nggak buah jatuh ke atas, ke langit? Nggak ada ya. Jadi semua kalau buah jatuh dari pohonnya, maka akan ke bawah dan jatuh ke permukaan tanah. Nah, contoh lainnya, itu kalau kita melempar benda ke atas,
Ya, jadi kalau kita melempar benda ke atas, maka benda itu pasti akan jatuh ke bawah menuju permukaan tanah. Tapi gaya gravitasi ini tidak berlaku jika kita di luar angkasa. Nah, contohnya ini pada gambar. Kita lihat ini ada astronot berada di dalam pesawat roket ya. Pesawat luar angkasa. Jadi di sana tidak ada gravitasi sehingga saat mereka melempar ini buah-buahan, maka buah-buahannya akan mengambang, bahkan mereka juga mengambang ya di udara seperti itu ya. Karena di luar angkasa itu tidak ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini juga dipengaruhi oleh gaya gesek. Nah, hal ini karena luas permukaan benda yang bergesekan dengan udara itu mempengaruhi cepat atau lambatnya gaya gravitasi. Contohnya, kita bisa lihat pada gambar di sini ada kertas dan logam atau koin. Kalau dua-duanya kita jatuhkan bersamaan, benda mana yang akan jatuh duluan? Nah, benda yang akan jatuh duluan pasti koin atau logam koin ini. Karena selain dari beratnya, koin dengan kertas lebih berat logam atau koin, kertas juga mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Nah, luas permukaan yang lebih besar, jadi misalnya koinnya itu lebih kecil, luas permukaan kertasnya lebih besar, jadi luas permukaan kertas ini saat jatuh bergesekan dengan udara, sehingga kertasnya jatuh lebih lambat, gitu ya. Nah, itu materi kita pada hari ini tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, sekarang bisa lihat tugas di halaman 69 yang ayo berlatih nomor 1 dan 2 saja. Jangan lupa ditandai ya tugasnya ya. Oke, kalau ada pertanyaan untuk materi hari ini bisa silahkan tanya ke wali kelas kalian masing-masing atau ke orang tua kalian juga boleh. Bunda akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.